Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estifani Dara Ayuning Tias. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 2 dengan nomor NIM 12403031040085 dengan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Praktikum Qiraah dan Ibadah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum atau macam-macam mat, tentang mat. Penasaran kalian semua? Oke, kita lanjut next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mat tabi'i. Apa sih mat tabi'i itu? Nah, mat tabi'i itu juga disebut dengan mat asli. Mat tabi'i dapat diartikan sebagai memanjakan huruf hijaiyah yang mengikuti aturan tertentu tanpa tambahan atau pengaruh dari hukum lain. Mat itu muncul dalam 3 kondisi. Yang pertama, fathah diikuti alif. Contohnya kitabun. Kitabun. Taknya itu kan sebelumnya alif mati ya. Nah, sebelum huruf tak itu fathah, maka dari itu dia disebut dengan mat tabi'i. Lalu yang kedua, ada kasroh yang diikuti ya sukun. Contohnya sami'un. Lalu yang terakhir ada domah yang diikuti oleh waw sukun. Contohnya yaqulu. Yaqulu, waw mati di sebelumnya itu berharokat domah, maka di situ disebut dengan mat tabi'i. Lalu apa sih yang kalian ketahui tentang mat far'i? Nah, mat far'i itu bacaannya panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasjid, dan waqaf. Dalam istilah tajwid, mat far'i ini merupakan pengembangan dari mat asli atau mat tabi'i itu, sehingga panjang bacaannya lebih dari 2 harokat, yaitu 2, 4, atau 6 harokat, tergantung jenisnya. Nah, adapun jenis-jenis mat far'i itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil itu adalah mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ingat ya teman-teman, dalam satu kata. Contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Nah, di situ ada mat wajib mutasil. Di mana letaknya? Di situ yang saya sudah lingkar. Lalu ada mat jaiz munfasil. Mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah, tidak dalam satu kata. Artinya mat tabi'i itu dan huruf hamzah berada dalam kata yang berlainan, bukan satu kata. Kalau tadi yang mat wajib mutasil itu dalam satu kata, sedangkan mat jaiz yang munfasil ini tidak dalam satu kata. Seperti itu ya teman-teman. Cara membacanya itu dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat atau gerakan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum. Ku itu disebut dengan mat jaiz karena tidak satu kata dan ia mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah atau alif. Lalu selanjutnya ada mat arid li sukun. Kenapa bisa dikatakan sebagai mat arid li sukun? Karena ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf yang dimatikan karena waqaf atau yang di akhir ayat itu. Cara membacanya boleh dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Contoh mat arid disukun di situ yaitu kafirun. Itu kan dia berada di henti karena waqaf, maka ia disebut dengan mat arid disukun. Mat tamkin itu apa sih yang kalian ketahui? Nah, mat tamkin itu mat yang terjadi ketika himpunannya 2 huruf ya. Nah, yang ya pertama itu bertasjid dan berharokat kasroh, dan ya kedua itu sukun atau mati. Nah, cara membacanya itu dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat atau gerakan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyina, an-nabiyina. Di situ kan ada ya pertama itu bertasjid, lalu ya kedua itu sukun atau mati. Nah, itu bisa dikatakan mat tamkin. Nah, selanjutnya ada mat silah. Nah, mat silah ini juga terbagi menjadi 2. Ada masilah qasiroh dan ada masilah tawilah. Oke, saya menjelaskannya terlebih dahulu tentang masilah. Masilah itu dapat diartikan sebagai bacaan panjang yang terjadi karena adanya hubungan dengan huruf hadomir. Nah,
Apa sih masilah qasirah itu? Nah, masilah qasirah itu mat yang terjadi pada huruf hadomir yang didahului huruf berharokat dan bertemu selain hamzah. Cara membacanya itu dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, fa ummuhu hawiyah. Di situ masilah qasirahnya itu ada di hu. Ummuhu ha. Jadi di situ ada hadomir yang bertemu dengan ha. Itu bisa dikatakan sebagai masilah qasirah. Karena ada hadomir yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang hidup. Hadomir diapit oleh 2 huruf hidup yang diapit. Jadi sebelum dan sesudahnya hadomir ini ia bisa dikatakan dengan huruf yang hidup. Kalau misalkan sebelum atau sesudahnya itu huruf mati, huruf hijaiyah yang mati, itu tidak termasuk dengan masilah qasirah. Nah, selanjutnya ada masilah tawilah. Apa sih masilah tawilah ini? Mat yang terjadi pada huruf hadomir yang didahului huruf harokat dan bertemu huruf hamzah. Nah, kalau yang masilah qasirah itu kan tidak didahului dengan selain huruf hamzah, maka yang masilah tawilah ini didahului huruf berharokat dan bertemu huruf hamzah. Jadi, ketika kita menemukan bacaan hadomir, ada hadomir nih, dan setelah itu bertemu dengan hurufnya hamzah atau alif gitu, itu bisa dikatakan dengan masilah tawilah. Nah, contoh di sini itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Indahu illa bi'ilnih. Di situ kan ada hadomir yang panjangnya bisa 3 atau 4 harokat, terus bertemu dengan huruf hamzah setelahnya. Lalu selanjutnya ada mad iwad. Nah, mad iwad itu yaitu berhentinya bacaan pada huruf yang berharokat fathatain di akhir kalimat atau waqaf. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha. Dhabha. Di situ ada fathatain dan di akhir kalimat atau waqaf. Nah, maka dari itu dia disebut dengan mad iwad. Selanjutnya ada mad badal. Mad badal itu adalah hamzah yang dibaca panjang karena ada alif atau ya sukun atau waw sukun setelahnya. Contohnya itu ada amanna gitu. Selanjutnya ada mad farqi. Mad farqi itu adalah bacaan yang terjadi karena adanya pertemuan antara mad badal dengan huruf yang memiliki tasjid. Contohnya itu kul Allahu adzina, kul Allahu adzina. Selanjutnya ada mad lin atau mad lain. Nah, mad lin ini terjadi ketika ada huruf alif atau waw atau ya yang berharokat fathah atau dhammah dan setelahnya ada huruf mati atau sukun. Lin itu pengucapannya itu ringan, lembut, dan tidak terlalu tebal. Contohnya ada Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Lalu selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf ilmi. Yang pertama itu terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun dalam satu kata. Lalu yang kedua ada panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Yang ketiga dibaca ringan karena ada huruf mad yang diiringi huruf berharokat sukun dalam satu kata. Dan terakhir, panjangnya tetap sama ketika wasol maupun waqaf. Contohnya al-ana. Lalu selanjutnya ada mad lazim musaqal qilmi. Ketika ada mad tabi'i atau mad asli itu bertemu dengan huruf yang bertasjid dalam satu kata atau musaqal. Musaqal itu artinya berat atau tebal. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Nah, di situ ada mad lazim musaqal qilmi. Nah, selanjutnya ada mad lazim harfi mukhaffaf. Harf itu artinya huruf. Dan mad lazim harfi mukhaffaf itu adalah memanjangkan bacaan mad selama 2 ketukan pada huruf-huruf tertentu yang terdapat dalam pembuka surat seperti Yasin. Itu contohnya mad lazim harfi mukhaffaf. Yang terakhir itu ada mad lazim harfi musaqqal. Lazim itu artinya harus atau wajib. Musaqqal itu artinya diberatkan. Terjadi pada huruf-huruf fawatihus suwar atau huruf-huruf yang sering muncul di awal surat-surat. Nah, huruf-huruf tersebut itu bertemu dengan tasjid, terus wajib dibaca panjang atau 6 harokat atau 3 alif. Kesimpulannya, hukum mad dalam ilmu tajwid itu merupakan aspek penting dalam membaca Al-Quran yang berkaitan dengan panjang atau huruf. Nah, hukum ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada mad tabi'i atau mad asli, yang kedua ada mad far'i. Nah, mad asli ini adalah hukum mad yang bersifat dasar, di mana panjang bacaannya ini adalah 2 harokat atau 1 alif. Nah, sebaliknya,
Kalau mad far'i itu adalah cabang dari mad asli atau i yang terjadi akibat adanya sebab tertentu, seperti bertemunya huruf mad dengan hamzah atau sukun. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.